Shalom semuanya, kembali kita dalam pembahasan Torah mingguan bagian keempat, para Safairah. Dari Kejadian atau Bereshit 18 ayat 1 sampai 22 ayat 24. Sumber Sefaria, Sefer Hayasar Fairah. Kita akan bahas pasal 18 ayatnya yang keempat. Dalam bahasa Ibrani demikian. Vayamal Avraham et Ishak beno ben smonat yamim ka aser sifa oto Elohim. Dan Abraham menyunat Ishak, putranya, ketika dia berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Elohim kepadanya. Abraham menerima perintah untuk sunat, atau bahasa Ibrani mun atau milah, pada saat berumur 99 tahun. Dan semua laki-laki di kemahnya pun ikut disunat, termasuk Ismail yang saat itu masih tinggal di kemah Abraham. 1 tahun kemudian ketika Ishak lahir, maka seperti ayat di atas sebutkan, pada hari ke-8 Ishak pun disunat. Ketika tumbuh besar, kemudian Ishak disapi atau lepas dari menyusui. Untuk hal ini, Abraham mengadakan pesta besar. Turut hadir di pesta ini adalah Sem dan Eber, anak-anak Nuh, dan semua orang besar di negeri itu. Dan Abimelek, raja orang Filistin dan hamba-hambanya, dan Pichol, panglima tentaranya, datang untuk makan dan minum dan bersukacita pada hari raya yang dibuat Abraham pada hari putranya Ishak disapi. Juga Terah, ayah Abraham, dan Nahor saudaranya yang berasal dari Haran. Mereka datang dengan semua milik mereka, karena mereka sangat bersukacita mendengar bahwa Sarah melahirkan seorang putra. Saat Ishak lahir, Ismail sudah berumur 14 tahun. Ismail tumbuh besar dan mulai belajar menggunakan busur untuk menjadi seorang pemanah. Ketika Ishak berusia 5 tahun, Ismail mendatanginya di pintu kemahnya dan mulai mengisi anak panah pada busurnya dan kemudian membidik Ishak. Bagian ini kita bisa baca di Kejadian 21 mulai ayat 9. Sana tercatat, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya. Tapi Elohim berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Setelah Abraham menyiapkan bekal 12 roti dan sekirbat air, Abraham pun melepas Hagar dan Ismail berangkat ke padang gurun untuk waktu yang lama. Setelah itu Hagar membawa Ismail ke Mesir dan menikahkannya dengan seorang perempuan Mesir yang bernama Meriba. Setelah itu mereka kembali untuk tinggal di padang gurun. Karena kurang sopan dan tidak beretika, maka Abraham menyampaikan pesan kepada Ismail agar menceraikan istrinya Meriba, perempuan Mesir itu. Kemudian Ismail pun mengambil Malkut, perempuan Kanaan, untuk menjadi istrinya. Setelah sekian lama hidup di padang gurun, Ismail pun kembali berkumpul dengan ayahnya Abraham di tanah Filistin. Ketika Ishak berumur 37 tahun, Ismail pergi dan menjumpai Ishak di dalam tendanya. Mereka pun mengobrol. Ismail pun menyombongkan diri kepada Ishak dengan mengatakan, "Aku berumur 13 tahun ketika Tuhan berbicara kepada ayahku untuk menyunat kami. Dan aku melakukannya sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan ucapkan kepada ayahku. Dan aku memberikan jiwaku kepada Tuhan. Dan aku tidak melanggar firman-Nya yang Dia perintahkan kepada ayahku." Dan Ishak pun menjawab Ismail, katanya, "Mengapa engkau menyombongkan diri kepadaku tentang hal ini? Sedikit saja kulitmu yang diambil dari tubuhmu mengenai yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Lanjut Ishak, "Demi Tuhan Elohim ayahku Abraham yang hidup, jika Tuhan berfirman kepada ayahku, 'Ambillah sekarang anakmu Ishak dan bawalah dia sebagai persembahan di hadapanku,' aku tidak akan menahan diri, tetapi aku akan dengan senang hati pasti menyetujuinya." Dan Tuhan mendengar perkataan yang diucapkan Ishak kepada Ismail. Dan
itu tampak baik di mata Tuhan. Dan Tuhan berpikir untuk mencobai Abraham dalam hal ini. Dan Abraham pun melakukan perintah tersebut. Pada saat berangkat menuju Tanah Moria, Abraham mengajak Ismail dan Eliezer turut serta. Kalau di Alkitab dikatakan 2 bujang ya. Setelah sampai di gunung yang ditunjukkan Tuhan, dalam perjalanan, Ismail berkata kepada Eliezer, "Sekarang ayahku Abraham membawa Ishak sebagai korban bakaran kepada Tuhan, seperti yang dia perintahkan kepadanya. Sewaktu dia kembali, tentunya dia akan memberikan kepadaku semua yang dia miliki untuk diwariskannya kepadaku, karena aku adalah anak sulungnya." Tapi Eliezer menjawab Israel dan berkata, "Sesungguhnya Abraham telah membuang engkau bersama ibumu, dan dia telah bersumpah bahwa engkau tidak akan mewarisi apapun dari semua yang dia miliki. Dan kepada siapa dia akan memberikan semua yang dia miliki dengan semua hartanya? Ya, kepada aku hambanya, yang setia di rumahnya, yang melayaninya siang dan malam, dan melakukan semua yang diinginkannya padaku. Kepadakulah akan dia wariskan semua yang dia miliki di saat hari perhentiannya." Timbul pertanyaan di sini, mengapa saat Tuhan perintahkan Abraham untuk sunat di parasha Lech Lecha kemarin, pasal terakhir 17, Abraham tidak segera melakukannya. Bahkan dia masih meminta pendapat dari 3 temannya, yaitu Mamre, Eskol, dan Aner. Tapi ketika Tuhan mencobai Abraham untuk mengorbankan Ishak putranya, Abraham pun segera bergegas untuk melakukannya. Apa alasan yang membuat Abraham segera bergegas melaksanakan perintah Tuhan ini? Sebenarnya Abraham pun ingin menguji imannya kepada Tuhan. Dia berpikir, apakah benar Tuhan pencipta langit dan bumi menyuruh saya melakukan hal yang sama dengan kebiasaan bangsa-bangsa penyembah berhala yang dalam ritualnya selalu mengorbankan anaknya sendiri di altar? Kalau benar, apa perbedaannya iman saya saat ini dengan mereka? Hal inilah yang membuat Abraham bergegas untuk membuktikan imannya kepada Tuhan. Dan kita tahu endingnya Ishak tidak dikorbankan, dan Tuhan membuka mata Abraham untuk melihat domba yang tanduknya tersangkut belukar karena ditahan oleh hasatan. Tapi hal yang perlu kita ketahui, mengapa Ismail menyombongkan dirinya tentang sunat? Karena dia katakan kepada Ishak saat itu dia sudah berumur 13 tahun, jadi sudah dewasa dia. Tapi dia tidak takut dan gentar sedikit pun ketika Tuhan memerintahkan ayahnya Abraham dan semua laki-laki di kemahnya termasuk dirinya untuk sunat. Dia tidak menolak, bahkan tidak takut untuk melaksanakan firman Tuhan. Berbeda dengan Ishak yang saat melaksanakan sunat masih berusia 8 hari, jadi tidak tahu apa-apa. Sehingga Ishak tidak merasa khawatir ataupun takut dan belum mengerti tentang firman Tuhan itu. Ishak kemudian menjawab, "Hanya kulit sedikit itu saja yang dipotong, engkau menyombongkan diri. Kalau seluruh tubuh saya Tuhan minta untuk dikorbankan, saya dengan senang hati akan menyetujuinya." Dari hasil percakapan inilah Tuhan berpikir dan kemudian memiliki ide untuk mencobai Abraham untuk yang terakhir kalinya. Dari 10 ujian yang Tuhan berikan kepada Abraham. Apa saja 10 ujian kepada Abraham? Yang pertama, dia dilemparkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala. Yang kedua, Tuhan menyuruhnya meninggalkan tanah airnya untuk menjadi orang asing di tanah Kanaan. Yang ketiga, setelah tiba di tanah perjanjian, dia mengalami kelaparan. Yang keempat, orang Mesir menangkap istri tercintanya Sarah dan membawanya ke Firaun. Yang kelima, dia menghadapi rintangan yang luar biasa dalam pertempuran antara 4 raja melawan 5 raja. Yang keenam, dia diberitahu oleh Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi budak di negeri asing. Yang ketujuh, Tuhan memberitahunya untuk menyunat dirinya sendiri pada usia lanjut. Yang kedelapan, Raja Abimelek mengambil Sarah dan berniat memilikinya untuk dirinya sendiri. Yang kesembilan, Tuhan menyetujui perkataan Sarah untuk mengusir Hagar dan putranya Ismail. Yang kesepuluh, Abraham diberitahu oleh Tuhan untuk mengorbankan putranya yang terkasih, Ishak, di atas sebuah altar. Toda Raba, Shalom, Bubraha.